Selamat sore semua partisipan IT, dosen, dan juga mahasiswa yang bergabung pada acara Fun with Aruba. Teman-teman mungkin tahu nggak kenapa disebut fun? Ternyata fun itu kepanjangan ya, Bu Jessica ya, Pak Kristen ya. Ternyata ini kepanjangan dari Future University with Aruba. Selamat sore, ini adalah kegiatan kita di sharing session yang kedua. Nanti bersama tamu kita yang luar biasa dari Traveloka. Dan pada sore hari ini merupakan satu rangkaian kegiatan dari Fun with Aruba yang sudah dimulai dari tanggal 19, kemudian tanggal 25 sampai tanggal 27 ini ada pembelajaran mandiri gitu. Kemudian ada sharing session dari kemarin tanggal 25 yang menghadirkan tamu dari Diamond. Dan hari kedua ini kita akan menghadirkan dari Traveloka dan besok dari UKSW gitu. Selamat sore untuk semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, karena hari ini yang paling luar biasa itu adalah nikmat sehat. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dari Aruba, Bapak Robert, kemudian Bu Jessica, Mas Diki, Septi Harto, kemudian ada tamu luar biasa gitu ya dari Aruba, Singapura, Ibu Syucin, dan juga tamu kita dari Traveloka, Bapak Christian Heri Wijaya. Ya. Dan yang luar biasa, kita selalu ditemani sama Garuda kita, Prof. Eko Indrajit. Sore, Prof. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu Emi. Selamat sore, Bu Vivi. Semuanya, Pak Robert. Saya hari ini ditemani Jessica, Pak Richard, Pak Diki. Ayo Pak, halo. Sore, Pak. Sore semua. Datang. Ya, saya ditemani Bu Vivi nih hari ini untuk kita bincang-bincang banyak hal ya tentang tema kita hari ini, Bu Jessica, tentang security ya, Bu Jessica ya. Iya betul, tema kita hari ini mengenai security, Bu. Oke, kayaknya di masa pandemi ini solusi Aruba yang banyak diminati itu apa ya, Bu Jessica ya? Karena kita lihat kan pandemi ini cukup luar biasa ya, sehingga orang yang tadinya melirik sebelah mata untuk teknologi informasi komunikasi gitu ya, tiba-tiba harus melihat bahwa infrastrukturnya ternyata kok seperti ini gitu ya. Kalau dari Aruba sendiri bagaimana nih, Bu Jessica? Kalau dari Aruba saya lihat sih demand naik ya harusnya ya. Dari segi orang yang mungkin tadinya menganggap teknologi sebelah mata, akhirnya setelah pandemi ini mereka ngerasa, oh iya juga ya, kampus kalau misalkan ternyata coverage-nya cuma setengah-setengah gitu ya, nanti ketika kita udah mau coba masuk 50% seperti yang Mas Menteri udah request ya, per tanggal 30 Agustus itu, Mas Menteri request coba bisa nggak kita masuk setengah misalkan kampus itu, atau nggak, dari sektor SD dulu, seingat saya, dari sekolah dulu. Sekolahan itu 30 Agustus rencana mau masuk gitu kan. Nah, kalau saya lihat pergerakannya mungkin juga akan bergeser ya. Jadi nanti dari sekolahan akan bergeser juga ujungnya pasti ke universitas, diekspektasikan oleh Mas Menteri untuk masuk. Nah, dari itu kampus ini kalau saya lihat trennya banyak juga yang mulai berbenah nih. Istilahnya mumpung nggak ada mahasiswa lah Bu ya. Jadi mereka lagi berbenah supaya nanti ketika sudah masuk 50%, misalkan 50 di dalam kelas, 50 di halaman kelas, atau 50 di mana lokasi di luar kelas, itu mereka sudah ready. Dan di mana setelah survei yang kemarin Prof. Eko berikan, yang diisi oleh sebanyak 500 universitas, kita bisa lihat bahwa kebanyakan dari mahasiswa itu masih connect untuk belajar e-learning itu menggunakan handphone. Yang kedua, mereka itu masih memiliki masalah ketika connect ke e-learning itu karena koneksi dari internetnya yang masih kurang mumpuni. Maka dari itu, dari kampus pun itu sebenarnya sudah harus mulai memikirkan, menyiapkan ketika kita sudah mulai mau mencoba masuk gitu ya. Karena kan ya puji Tuhan kita sudah PPKM level 3 gitu ya. Nanti ketika kita sudah mau coba masuk itu gimana gitu kan. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Nah, kalau dari Aruba, Bu Emi tanya apa saja sih yang laris gitu ya. Kalau saya bisa bilang semuanya laris, Bu.
nyaris semuanya laris ya. Kita mau ngomongin access point, switch, security, itu semuanya laku di pasaran. Bisa tanya Pak Robert, kita sampai rebutan ya Pak ya. Seperti itu kalau di Aruba. Nah, mungkin gini message-nya. Ini kan dunia industri ketemu dengan dunia akademisi, ya. Betul. Sesuatu hal yang mungkin di dunia akademisi itu nggak kepikir. Bagaimana caranya kita melihat bahwa produk itu naik atau turun, itu dimulai dari, kalau kita sebutnya total addressable market. Jadi sebenarnya market-nya itu kita mau tahu dulu nih, ini growing apa enggak. Surprisingly, Indonesia total addressable market itu naik 14,5%. Wow, luar biasa. Dan 17% untuk di SMB. Jadi kalau misalnya anak-anak saya nih, Jessica, atau mungkin di sini ada juga Andina, mereka bilang bahwa, Pak, nggak ada project-nya. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Bahwa ternyata total addressable market Indonesia itu naik. Suatu hal yang kita nggak pernah pikir ya, bahwa tahun lalu kan udah pandemik. Biasanya company itu tahan pembelian tahun ini kan, mereka nggak punya budget. Tapi naik loh ternyata. Dan dengan bantuan dari teman-teman di Aruba, baik itu di regional atau di country, dan juga kita punya partner segala macam, kita mencoba untuk capture the market, untuk membuat Arubanya naik. Ya, luar biasa. Ternyata pandemi ini juga bawa berkah tersendiri gitu ya, Pak Richard ya. Pak Robert juga. Ya, ya. di balik kondisi pandemi yang sebagian orang itu kondisinya ya turun gitu ya, tetapi untuk teknologi ini ternyata membuka mata dunia gitu ya, bahwa kalau kemarin pada sebelum pandemi itu teknologi seperti ini itu merasa masih ya, kalau di beberapa itu masih bisa dikatakan separoh, mau jalan mau enggak gitu ya. Makanya ini mungkin ya. Jadi bahasanya Dokter Emi, manusia Indonesia itu akan berubah kalau terpaksa. Nah, betul Pak Robert. Analisanya Pak Robert, kenapa tuh Pak Robert? Kok kebalikannya gitu? Analisanya apa tuh? Kok kebalikannya? Mestinya namanya tuh Bibi tuh. Oke, maksudnya gini, Prof. Dari dunia pendidikan sendiri, itu melihat bahwa teknologi itu harus menjadi prioritas. Itu dulu. Karena kalau misalnya teknologi belum menjadi prioritas, nah mungkin belum bisa mereka pindah dari infrastruktur yang biasa saja, mereka nggak kepikiran bahwa ini harus bisa mendukung offline dan online. Seperti kayak kita nyala matiin lampu. Switch on kalau mau dipakai online-nya, atau kita switch off kalau misalnya kita harus ketemu muka. Itu sih mungkin. Oke. Untuk ini, kalau kita lihat ya Prof ya, dunia pendidikan itu juga terimbas dengan pandemi ini gitu ya, sehingga kita untuk pengadaan infrastruktur juga membutuhkan biaya kan juga tidak bisa besar gitu. Apakah ada produk dari Aruba nih yang segmennya UKM gitu ya, istilahnya segmennya UKM, yang bisa seperti slogannya Rumah Makan Seafood itu ya Prof ya, mutu bintang 5 harga kaki 5 gitu. Nah, apa sih produk-produknya yang bisa kita manfaatkan ini untuk karena saya di dunia pendidikan gitu ya, yang bisa kita gunakan dengan biaya ini minimal gitu. Bu Emi, saya aja di rumah pakai Aruba, padahal saya di bawah UKM loh. Nah, ini Prof, sekarang itu yang paling banyak ibaratnya untuk yang UKM kecil itu sekarang malah masih tetap bisa hidup gitu, Prof. Nah, gimana saya boleh ikut komentar dong? Boleh, Pak Richard, silakan Pak Richard. Bapak dari kampus mana ini? Pokoknya ikut Prof Eko.
Saya punya komentar gini, kita tuh justru melihat dalam situasi sekarang ini, investasi itu perlu digalakkan. Dan kalau kita mau menggalakkan investasi, jangan mikirin mengenai uangnya datang dari mana. Nah, karena uang itu akan membayar sendiri, dan kalau kita invest, maka kita akan mendapatkan kembali uang itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya mau beli duluan. Itu yang pertama. Kalau cash flow kita nggak ada, itu yang menjadi kerepotan kita kan. Ya. Nah, kita harus bisa berpikir mengenai investasi itu secara apakah itu dengan financing, atau kita berpikir sesuatu ada yang bisa bawakan kita barang yang di modelnya disewa. Jadi kalau kita dulu modelnya beli selalu, sekarang ini nggak model lagi beli, tapi kita bisa sewa, kita bisa main di cloud misalnya, atau kita bisa bermain dengan sesuatu cara yang lebih memudahkan kita untuk bisa menggunakan kualitas setinggi mungkin dengan cost serendah mungkin. Pak Robert punya jawabannya tuh, Pak Robert udah senyum-senyum dia. Kalau Pak Robert, saya punya analisanya kenapa di pandemi ini justru naik. Terutama untuk kampus, Pak Richard. Saya gabungin dengan jawaban Pak Richard. Oke. Bukan merupakan rahasia umum, kita tahu bahwa tidak semua kampus uang kuliahnya turun, betul? Betul. Padahal kos kampusnya pasti turun. Betul. Saya bilang sama Pak Richard, etikanya itu kelebihan uang itu bukan untuk tabungannya kampus. Bukan, tapi sama dia sekali harus invest untuk nilai tambah bagi siswanya. Apalagi kalau mereka nanti masuk ke kampus lagi. Begitu blended dan hybrid. Benar nggak, Pak? Betul sekali. Harus sekarang, jangan nanti. Kalau nanti habis stoknya Pak Robert itu. Itu dokter. Jadi kalau misalnya kita balik ke jawabannya Pak Richard sama Prof. Eko, Aruba itu nggak mahal. Ya. Aruba juga nggak murahan karena kita kasih sesuai dengan apa kelebihan dari performanya Aruba. Betul sekali. Betul sekali. Lagi kalau ditambah dengan konsekuensi misalkan IoT-nya di-hack gitu ya, Prof ya? Iya. Ya. Mungkin ada yang bisa sharing pengalaman tentang itu? Nah, kita punya Pak Christian tuh. Betul. Justru guest speaker hari ini akan cerita mengenai security. Karena Traveloka is one of the unicorn company di Indonesia, ya. Dan mereka punya cabang bukan cuma di Indonesia, tapi ada di 4 atau 7 negara. 8, Pak, sekarang. Negara ya. Waduh. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Traveloka ini. Jangan-jangan diborong Traveloka nanti stoknya nih. Habis nih, Pak. Surprisingly, Dr. Emi, Traveloka itu produknya orang Indonesia. Gojek produknya orang Indonesia. Ya, unicorn company 5 dari 10 unicorn company di Asia di Southeast Asia itu dari Indonesia. Jadi negara kita itu mampu. Nah, Pak Christian nanti yang akan cerita. Saya nggak bisa mendahului Pak Christian cerita mengenai Traveloka. Mungkin teman-teman semua mahasiswa mau dengar gimana itu Traveloka dan journey-nya Pak Christian dengan menggunakan produk Aruba. Ya, Pak Chris. Nah, betul. Kita bisa dengarkan nih perjalanan dari Traveloka itu yang dari mulai hanya membandingkan harga tiket pesawat pesawat gitu ya Pak Christian, betul, ya. Sampai menjadi perusahaan startup unicorn yang luar biasa. Mungkin bisa cerita itu Pak Christian. Boleh. Saya boleh share screen ya? Oh, boleh. Kebetulan ada slide deck-nya juga sih. Oke, udah bisa lihat ya semuanya ya? Bisa. Ya, pertama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Ini bisa senang ketemu rekan-rekan, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua di sini. Jadi saya perkenalkan, nama saya Christian. Saya saat ini menjabat sebagai Head of Corporate IT
di Traveloka. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit mengenai Traveloka, ya mungkin namanya mudah-mudahan nggak asing ya di telinga rekan-rekan semua. Jadi Traveloka kita tahu awalnya memang betul tadi yang disampaikan bahwa 9 tahun lalu, tahun 2012 itu awalnya untuk sebagai search engine aja untuk rute-rute gitu kan, travel dari mana ke mana, cari tiket gitu kan, segala macam. Nah, tapi dalam 9 tahun itu berkembang dengan sangat pesat gitu. Bahkan di tahun ini kami Traveloka itu melakukan rebranding lah gitu kan, atau reimaging Traveloka yang tadinya mungkin orang hanya terpatri di kepala itu, oh ya ini untuk saya beli tiket traveling, tiket pesawat, tiket kereta, atau saya mau untuk booking hotel segala macam. Nah, sekarang kami di tahun 2021 ini menempatkan aplikasi Traveloka sebagai lifestyle super app gitu. Nah ya tadi sudah disampaikan sekilas 9 tahun lalu 2012 itu, nah ini nih ada gambarnya tuh di samping kanan, itu hanya untuk mencari tiket pesawat gitu kan. Kemudian berkembang dengan cepat ya, di sini hanya semacam ada berita-berita gitu ya, headline-headline. Kita berkembang dari hanya di Indonesia, kemudian ke beberapa negara, ya majoritinya di Asia Tenggara. Dan ya tahun ini kita bilang bahwa kita adalah Southeast Asia's lifestyle super app, gitu. Lifestyle super app. Nah, hari ini udah ada di 8 negara nih. Ada di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, India, dan Australia. Jadi market kita ada di 8 negara ini. Dan yang memang yang terbesar itu di Indonesia. Tapi selain itu di Indonesia, market besarnya Traveloka juga ada di Thailand sama Vietnam yang memang penduduknya banyak dan kegiatan travelingnya juga banyak gitu kan. Nah, kemudian ketika bicara lifestyle super app, kita juga udah nggak hanya bicara mengenai traveling aja gitu kan. Kenapa? Karena kita sudah berkembang. Kita udah punya lebih dari 20 produk untuk memenuhi aspirasi customer kita gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan lifestyle. Nah, apa aja sih di sana? Nah, ini sebagian, atau mungkin nih, ya saya nggak yakin ini udah semua sih di sini. Tapi bisa dilihat sangat banyak sekarang produk-produk yang ditawarkan oleh Traveloka, gitu kan, dari mulai traveling, ada transportation sendiri, ada flight, ada untuk transportasi darat, buses, shuttles, ada kereta api, train, rental mobil, akomodasi, ada hotel, villa, apartemen. Nah, sekarang juga ada, kita punya produk namanya experience, ya kan? Ada, kita bisa beli tiket nonton, tiket bioskop, kemudian ada healthcare, kemudian juga kalau mungkin ada yang tahu, kita juga ada kerjasama dengan pemerintah untuk menjalankan vaksinasi, ya kan, di beberapa kota kita udah jalankan, itu juga bagian dari local services kita di Indonesia dan juga untuk kontribusi ke masyarakat gitu kan. Nah, terakhir juga yang saat ini kita sedang cukup gencar itu Eats, Traveloka Eats. Nah, bagi yang suka order makanan, nah kita juga punya nih Traveloka Eats. Itu, dan ya boleh dicek saat ini lagi banyak promonya. Traveloka diskonnya gede, Pak. Ya, diskonnya besar. Gitu. Jadi silakan boleh kalau mungkin yang nggak tahu, nah saya hari ini mau kasih tahu, kita juga punya produk Eats delivery. Kita bisa pesan makanan dan saat ini lagi banyak banget promonya. Terus selain itu ada financial services, kita juga punya namanya PayLater, ada kerjasama dengan Bank Mandiri, kita punya credit card juga dengan Bank BRI untuk PayLater. Kita juga punya produk insurance gitu kan. Nah, jadi semuanya ini yang membuat kita yakin bahwa kami adalah Southeast Asia's lifestyle super app, seperti itu. Ya, itu mungkin sebagai gambaran ya, Pak Robert, kurang lebihnya mengenai Traveloka saat ini, mulai dari awalnya di 2012, 9 tahun lalu, sehingga hari ini berkembang menjadi salah satu company yang ya saya bisa bilang cukup
dikenal ya di masyarakat. Begitu. Congratulations ya, Pak Kris. Pak Christian. Ya. Kalau dilihat negaranya tadi kan Southeast Asia berarti ASEAN ya. Betul. Nah, apakah nanti rencana akan ke seluruh ASEAN atau mau main juga ke Asia Pasifik? Wah, semoga sih Pak bisa ke lebih banyak lagi negara. Cita-citanya itu sih bukan hanya di Asia Tenggara aja, tapi juga ke negara-negara lain sih, supaya kita juga bisa memperkenalkan ini ya Indonesia. Indonesia juga punya loh company yang dikenal secara dunia gitu. Ya, saat ini udah ada di India sama di Australia ya. Di luar Asia Tenggara ya. Luar ASEAN ya. Betul. Luar biasa. Luar biasa. Jangan lupa teman-teman yang ada di di room bahwa siapkan pertanyaan terbaiknya. Yang berkesempatan hari ini akan mendapatkan 2 hadiah senilai 300.000 untuk 2 orang pemenang gitu ya. Saya kira tadi ada Hafiz yang kemarin dapat 300.000 udah muncul lagi dia ngumpulin tiap menangnya harus beda lah, Prof. Iya. Fis, ajak teman-teman yang lain, Fis. Ya, tadi kayaknya ada yang raise hand ya? Udah ada raise hand. Dari siapa Cik Vivi tadi? Ini Dr. NH ini. Dari Dr. NH. Silakan Dr. NH. Pertanyaannya untuk Pak Christian ya, Dr. NH ya. Dr. NH raise hand tuh karena mungkin nggak bisa masuk kali dia. Oh. Pak Christian pertama kali kenalan sama Aruba kapan, Pak Christian? Ini di tahun berapa? 2019 ya, kurang lebih. Oh, baru dong ya, 2019 ya? Baru ya. Buat saya baru. Tapi pengalamannya oke sih. Oke-nya tuh di mana? Oke-nya tuh di mana tuh? Buat saya ini, tadi betul yang Pak Robert bilang tuh. Jadi Aruba itu bisa memberikan produk yang nggak murahan dengan harga bersaing. Itu benar-benar menurut saya value atau nilai yang ditawarkan oleh Aruba gitu. Dan kemudian yang kedua yang saya sangat apresiasi itu adalah dari tim Arubanya sendiri itu sangat-sangat suportif terhadap proyek-proyek yang kita kerjakan gitu. Biasanya kan ada yang prinsipal tuh atau dari pihak vendor seolah-olah kayak lepas tangan gitu misalnya ya. Ya udah nih partner aja yang kerjain segala macam. Nah, ini kalau di beberapa proyek yang saya udah jalani bareng dengan Aruba itu tim dari Arubanya sendiri sangat-sangat suportif sih. Itu yang saya appreciate dan ya, itu saya alami sendiri gitu. Makanya saya berani share di sini. Oke. Belum ada yang bertanya sepertinya, Prof. Tidak ada yang mau uang. Ada NH kepencet. NH kepencet. Nah, ini ada. Bagaimana Aruba mengelola user whitelist dan penanganan IP whitelist yang terdeteksi melakukan aktivitas ilegal? Gimana Pak Diki? Oke, Prof, saya bantu jawab ya. Pertanyaan dari tim Estemik Handayani ya, Seni Astria. Jadi terkait dengan pertanyaan ini yaitu bagaimana Aruba mengelola user whitelist. Pertama pasti kita akan cek ya. Concern di sini mungkin kalau di arah sisi security gitu kan, pasti kita akan buat profile dulu. Kita bikin profile khususnya kalau kita ada di produk kita ada di multi ya, kita ada di ClearPass, kita juga bisa tambahkan security di sisi wireless, di sisi controller. Nah, pasti kita akan tentu buatin dulu nih, kita buatin grup, kalau di ClearPass kita bisa integrasi ya, kita integrasi dengan Active Directory ataupun metode AD lainnya gitu. Jadi kita nanti tinggal create profile-nya dan memang spesifik profile tersebut yang bisa alur ke spesifik aplikasi. Misalkan kayak contohnya di Traveloka case-nya mungkin ya ada tim finance ya, kayak contoh kemarin dia hanya boleh ke aplikasi finance saja, tapi kalau non orang finance nggak bisa. Otomatis kalau orang itu ketika dia mau masuk ya, dia tidak ada di list profilnya grupnya finance, dia tidak akan bisa masuk ke aplikasi tersebut. Maka itu kita bisa mendeteksi adanya contoh mencegah aktivitas ilegal di dalamnya. Kalaupun memang ada orang yang melakukan aktivitas ilegal, contohnya melalui wireless, gitu, melalui WiFi, gitu kan. Nanti dari sisi wireless-nya itu, kalau kita ada jalankan fungsi PAF-nya security di sana, kita bisa mencek sih kalau misalkan emang ada user ilegal yang masuk ke sana.
Seperti itu sih kira-kira Prof penjelasannya. Nah itu saya penasaran nih mau nanya Pak Christian. Pak Christian, kan kalau perusahaan itu semakin terkenal, semakin tinggi value-nya, pada saat yang sama kan yang mau ganggu juga banyak tuh Pak. Ya, ya. Nah itu kelihatan nggak tuh orang-orang yang ingin nge-hack atau ganggu lewat Aruba itu, security-nya maksudnya? Oh itu ini sebenarnya jujurnya di tim kan Traveloka banyak ya employee-nya, karyawannya, ada pembagiannya departemen-departemennya. Nah sebenarnya ada tim khusus yang menangani cyber security. Nah sebenarnya itu bukan di tempat saya, tapi dengan Aruba ini salah satu produknya kita kan pakai untuk autentikasi radius tuh, ClearPass namanya. ClearPass betul. Betul ya. Nah itu ClearPass ini dia kan mengautentikasi user-user yang akan masuk ke jaringannya kita, kurang lebih seperti itu. Nah dari dalam ClearPass itu nanti ada log-lognya kan, ada ini siapa yang akses, jam berapa, username-nya apa, segala macam protokolnya apa gitu kan. Nah itu semua data itu, log itu kita lempar ke tim di kita ada namanya information security, ya tim security lah bisa dibilang gitu. Nah kemudian si tim ini akan menggabungkan log-log dari tempat lain, bukan hanya dari Aruba, untuk menganalisa gitu, apakah ini ada serangan nggak gitu kan, atau ini hanya ada hanya atau ini aman lah gitu ya, bukan serangan gitu. Nah itu semua mereka udah punya tuh toolsnya, dan mereka memanfaatkan kemampuan si ClearPass ini untuk bisa mendapatkan tadi log-log yang banyak dan komprehensif gitu. Kalau dalam kondisi pandemi seperti ini sebenarnya tantangan yang paling besar untuk di sisi keamanannya itu apa Pak Christian? Saat ini ketika di pandemi gini kan kebanyakan orang atau employee kami juga bekerjanya di rumah kan. Betul. Nah, ketika di rumah itu kita connect-nya kemana? Kita connect-nya ke WiFi rumah, ya kan? Nah ini, dan WiFi rumah artinya ke internet, di mana internet itu adalah area publik gitu kan. Nah di situ jadi tantangannya sih beda kalau misalnya semua orang bekerja di kantor, ya jelas ini jaringannya punya kita, ya kita bisa menjaga dengan lebih tanda kutip mudah gitu ya keamanannya. Tapi kalau sekarang udah di rumah, semuanya connect ke internet dari berbagai mungkin beda-beda negara segala macam. Nah ini yang jadi tantangan sebenarnya. Apakah si orang yang akses ke jaringannya kita di kantor, di data center kita misalnya, itu aman atau enggak, atau benar enggak sih si user A nih benar-benar adalah user A misalnya gitu, atau jangan-jangan dia ini adalah orang lain. Nah itu tuh tantangannya itu sih, karena kan namanya internet area publik, nah itu kita nggak bisa jamin apakah keamanan. Makanya kita di sisi office-nya yang kita harus jaga ini itu gitu kan, karena kita nggak bisa kontrol siapa yang mau masuk ke kita gitu. Bu Emi, ya ini kan Pak Christian Wijaya ini sekarang sudah bersolusi dengan Aruba. Betul nih. Ya. Kira-kira Pak, iya. Tantangan-tantangan yang hadapi itu kira-kira sebelumnya, sebelum menggunakan Aruba atau sesudah Pak? Tantangannya ini jelas sebelum kita gunakan Aruba itu ini, terutama di masalah ini ya, kita ada 2 produk yang cukup masif ya kita pakai itu. Satu dari access point Wi-Fi-nya Aruba, yang kedua adalah ClearPass-nya itu tadi untuk autentikasi segala macam. Nah, dulu ketika kita belum pakai itu, pertama dari sisi kualitas coverage gitu kan, Wi-Fi-nya itu sama sekali ya jujur aja nggak oke lah. Kadang banyak blind spot gitu kan, atau misalnya coverage-nya kayak sinyalnya naik turun, atau misalnya udah connect juga internetnya speed-nya naik turun, nggak stabil lah intinya gitu kan. Dan dulu itu kita kesulitan untuk mendeteksi atau menganalisa ini penyebabnya kenapa ya gitu. Karena kita dulu pakai solusi lain yang nggak punya analytical tools yang komprehensif.
Nah, dari Aruba itu bisa tuh kelihatan secara jelas siapa yang connect, terus jamnya berapa, pakai protokol apa. Bahkan kita bisa drill down itu apakah si user ini ada masalah atau enggak, kayak gitu. Nah, itu semua ada tuh di platformnya Aruba, ya Aruba Wi-Fi. Mungkin ini ya Pak, siapa nih, Bu Jessica, yang artificial intelligence-nya itu ya Bu ya, dari Aruba, intelligence system. Sehingga reportnya itu bisa lebih detail. Saya yakin sih Pak Kris pakai controller ya Pak ya, di Aruba pasti ada controllernya. Iya, ada mobility controllernya. Dari controller Aruba aja itu udah, buat saya sih udah cukup banget sih ya. Maksudnya secara feature banyak banget yang bisa dieksplor gitu di dalamnya. Maka dari itu kita juga adain acara ini, Aruba Olympics ini, kita siapin nih Pak Christian, kita siapin 3 hari. Hari pertama itu wired wireless, di mana mereka itu bisa melihat di kita punya website arubaolympics.id, mereka bisa belajar detail dalamnya itu seperti apa. Itu Kak Diki yang recording. Dia recording berhari-hari tuh waktu itu Pak, ngeliatin dalamnya, contohnya dalamnya controller, dalamnya nanti ada dalamnya Aruba Central yang di cloud, itu Kak Diki jelasin, karena emang butuh cukup waktu ya Pak untuk kejelasinnya, karena fiturnya sangat banyak. Maka dari itu mungkin nanti teman-teman bisa cek juga sih. Pak Christian di Traveloka pakai controller ya Pak ya harusnya? Iya, pakai controller, terus ada siapa tadi ClearPass-nya itu dipadukan. Kita juga deploy ClearPass-nya ini di tiap negara tuh. Oh, oke, di tiap negara ya. Itu diintegrasikan sama database kantor ya Pak, berarti ya? Diintegrasikan dengan direktorinya kantor, ya. Aktif direktorinya kantor berarti ya Pak ya? Iya. Oke. Udah luar biasa sekali. Ternyata banyak ya produknya, solusi Aruba yang bisa dimanfaatkan di Traveloka ini ya Pak Christian ya. Ya. Bahkan kita juga lagi ada project yang baru memulai. Ya, saya nggak bisa share di sini karena confidential. Nah, itu juga kita akan pakai solusinya Aruba juga sih, gitu. Dan cukup masif lah. Mudah-mudahan begitu ya, Pak Robert. Kalau di proyeknya kurang office boy, saya ikut, Pak. Mereka udah siap di depan nih, Prof ya. Itu yang nanya tuh banyak banget tuh, Iya, betul. Oke, Pak, nanti kita sambung lagi nih, ada pertanyaan yang dari Pak Dorkan ya. Dari Pak Dorkas tuh. Ini ada pertanyaan dari Pak Dorkas AN Sinambela. Politeknik Gihon Pematang Siantar. Waduh, jauh sekali ini. Pertanyaannya begini nih Pak, ini untuk siapa ya pertanyaan, Pak Christian atau siapa? Tidak diadres. Apa yang ditawarkan Aruba untuk solusi keamanan dari edge hingga cloud design hingga cloud dengan pendekatan Zero Trust and SaaS? Sekian dan terima kasih atas pertanyaan saya. Ini siapa yang ya? Oke, terima kasih Bu Vivi dan Pak Dorkas. Mungkin saya bisa bantu jawab ya. Sebelumnya mungkin terkait dengan SaaS atau SaaS ya, itu spesifik bisa didiskusikan besok, tapi mungkin bisa kita beri sedikit Pak untuk solusinya. Pertama, kalau kita bicara proteksi dari edge sampai cloud itu ya, kalau dari PPT yang ada di materi security itu ada kurang lebih ada 6 poin sebenarnya Pak. Ada banyak cakupannya sih. Mulai pertama itu kita pengamanan dari sisi endpoint-nya. Jadi dengan Aruba ClearPass kita ada namanya feature on guard. Jadi kita bisa pastikan dulu nih, ketika ada orang pihak luar, vendor, misalkan dia mau masuk ke dalam jaringan, dia akan cek dulu secara posturingnya. Apakah dia udah punya antivirus atau belum, Windows-nya up to date atau belum, seperti itulah. Itu udah poin pertamanya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa cek nanti apakah orang ini terautentikasi atau belum. Misalkan dia udah taruh autentikasi, nanti next-nya adalah authorization. Dia punya otorisasi apa saja, dia bisa akses kemana-mana saja. Itu bagian dari poin nomor 2 gitu. Nah, poin ketiga adalah bisa kita manfaatkan security dari sisi firewall yang ada di sisi wireless controller, karena kita punya firewall capability di sisi wireless controllernya Aruba. Jadi kita bisa melakukan proteksi di sisi layer 3 sampai layer 7 security gitu. Kemudian terkait dengan poin nomor 4 sampai 6 itu ada fokus di sisi Aruba sih, Aruba ClearPass, which is sebenarnya adalah zero trust. Jadi apa? Sebenarnya ketika ada orang ketika dia akan masuk ke suatu sistem atau suatu lokasi, kita sudah tidak bisa percaya dengan pihak luar sama sekali. Itu adalah term yang saat ini berlaku. Kita tidak bisa percaya, bahkan orang itu pun misalkan seolah orang baik, kita tidak bisa, kita akan perlakuan dia
yaitu dengan zero trust. Dia harus terautentikasi dulu, baru dia bisa masuk di trust untuk masuk ke sistem. Itu cakupan dengan SASE ya, atau SAS itu dari Aruba kita sebenarnya ada 2. Kita ada Aruba Central, dan besok kita ada namanya juga produk dari Aruba Silver Peak ya, sekarang jadi bagian dari keluarganya Aruba itu sendiri gitu. Kalau khusus dari Aruba kita tawarkan, kita bisa memberikan proteksi tadi di sisi endpoint-nya, dari sisi access point, dari sisi Aruba Centralnya. Jadi kita hybrid mulai dari user, dari sisi access point maupun dari sisi kontrolnya dari Aruba Central. Karena dari Aruba Central kita juga punya integrasi ke perangkat Aruba di cabang kontrolnya, yaitu perangkat namanya tipenya ya sedikit teknikal seri 9004. Jadi di 9004 itu kita punya IDS dan IPS feature di dalamnya untuk menambahkan fitur firewall yang lebih lengkap gitu. Untuk dari sisi SASE, kalau dari perangkatnya Silver Peak, kita udah integrasi, udah bisa ngobrol dengan cloud security provider ya. Bisa kita lihat di luar banyak sekali cloud security provider, dan itu udah kita integrasikan baik untuk produk dari Silver Peak maupun untuk produk Aruba. Gitu kira-kira Mbak Vivi, semoga menjawab pertanyaan Pak Dorcas. Terima kasih. Mbak Vivi, saya tambahin ya. Silakan Pak Christian. Pak Robert, silakan Pak. Pertanyaan dari Pak Dorcas ini sangat bagus, karena security itu selain di edge itu sampai cloud. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Nah, tadi jawaban Diki bahwa besok saya harap Pak Dorcas juga bisa ikut, karena besok kita akan ngomong mengenai SD-WAN. Security yang kita punya ClearPass itu mengalami terus penambahan features ya. Salah satunya yang Pak Dorcas bicara mengenai security as services ya. Jadi ClearPass itu nggak cuma di edge. Saat ini kita punya SD-WAN yang untuk mengcover seperti tadi yang Diki bilang, bahwa kita bekerja sama dengan third party vendor untuk mengcover cloud security, but dengan waktu yang sama saat ini kita lagi melakukan penambahan feature supaya ClearPass itu bisa mengcover dari edge to cloud. Ada lagi nih. Bu Vivi. Ya, Prof. Saya mau menggunakan hak veto saya. Silakan Pak. Karena yang nanya ini sahabat saya, jadi saya mau menggunakan hak veto saya. Oke, silakan. Sahabatku tercinta, Dr. Charles Lim dari Swiss German University. Apakah Traveloka pilih Aruba hanya karena coverage Wi-Fi signal? Mungkin bisa share apa fitur penting Aruba yang Traveloka pakai. Nah, ini sahabat saya, Dr. Charles Lim. Jadi veto dipakai. Terima kasih. Ya. Selain dari tadi ya kualitas emang Wi-Fi-nya oke gitu kan. Ada support untuk Wi-Fi 6 juga segala macam. Itu yang kita lihat juga dari sisi manajemennya. Jadi manajemen Wi-Fi-nya Aruba itu, kalau waktu itu tim saya bandingkan dengan yang lain itu sangat mudah gitu, interface-nya segala macam, sehingga buat kami nih tim IT yang memanage itu juga mudah gitu, dari tampilannya segala macam. Itu salah satu yang ini juga sih, jadi fitur penting juga buat kita ya, kemudahan yang kita memanage itu, karena begitu kita punya access point yang semakin banyak dan juga tersebar di banyak lokasi, maka manajemen itu jadi penting gitu kan. Jadi nggak cukup hanya kita punya Wi-Fi yang sinyalnya bagus segala macam gitu kan, karena pada akhirnya ya kita juga harus bisa memanage itu gitu kan. Nah kemudian selain itu ya jujur aja itu harganya bersaing, itu juga tentu jadi pertimbangan utama kami juga ya. Ya siapa yang nggak mau gitu kan, dengan harga bersaing bisa dapat kualitas yang bagus gitu kan, dan support yang bagus juga. Gitu ya Pak Charles. Jadi kalau Swiss German University mau pakai Aruba, hubungi saya. Pak Christian. Ini kan nanya. Aduh, mantap Prof. Pak Christian punya nggak pengalaman dihack itu, kemudian dengan apa namanya solusi Aruba ini bisa tertangani gitu, Pak Christian? Sejauh ini belum sih, jangan sampai sih. Semoga ya Pak Christian ya aman terus. Emi, ya ada pertanyaan gitu. Sepertinya nih Bu. Betul. Ini mau dibaca semua atau gimana?
Enggak lah, nanti kita pilih satu-satu, beberapa aja. aja, mungkin beberapa bisa Kak Diki bantu, mungkin dijawab by chat. Ini ya. mungkin ada dari Kota Palembang ya Mbak Jessica? Bisa dibaca? Coba. Ya, Oke. Pak Christian, Pak, kalau saya boleh tanya, Pak, ini kan Traveloka kan lokasinya banyak ya, Pak, tadi di 8 negara. Pertanyaannya adalah apakah 88-nya itu menggunakan Aruba, dan apakah 88-nya itu misalkan menggunakan akses point Aruba, apakah di-manage dari Indonesia atau di-manage di masing-masing negara, Pak? Terutama plus ClearPass-nya juga ya, apa ClearPass-nya di-manage di masing-masing negara atau semuanya di-manage oleh Pak Christian nih, Pak, dari Indonesia gitu. Karena kan, wah ternyata ini bukan cuman beda kota gitu kan, tapi ini mungkin ada benua juga yang berbeda kalau di Australia, Pak ya. Ya, betul. Jadi untuk ClearPass-nya kami ada di semua negara. Untuk access point-nya belum. Itu kita belum roll out di semua negara. Tapi di Indonesia sendiri kita kan punya beberapa office ya, beberapa kantor. Sekarang kan kita baru pindah ke BSD. Itu sebagai SQ-nya kita, ada Traveloka Campus di sana. Dekat The Breeze, mungkin boleh mampir-mampir ke sana kalau yang di daerah Pak, dari rumah saya. Pasti mampir ya itu. Nah itu di sana semua udah full pakai Aruba access point. Kemudian di Jakarta juga kita masih ada beberapa kantor itu juga pakai Aruba access point. Nah itu semuanya di manage oleh tim kami yang ada di BSD. Gitu. Termasuk ya ClearPass di semua negara tadi itu. Oh, jadi ClearPass di semua negara juga di-manage dari BSD. Ya. Kita saat ini tim IT-nya centralized sih di Jakarta. Di BSD. Berarti benar dugaan saya sama Pak Richard, Jess. Iya, gimana, Prof? Masih ingat nggak? Ini kan Pak Christian cerita bagaimana Traveloka di 8 negara kan ya? Berarti tahun depan Aruba Olympics emang harus ASEAN, Pak Robert. Waduh, boleh. Idenya. Ya kan? Bukan ASEAN, Prof. Asia Pasifik. Asia Pasifik Aruba Olympics-nya itu. Nah, karena udah ceritanya sudah lewat dari Indonesia nih ceritanya kan? Betul, dan kita harus menang ya, Prof. Oh iya jelas kalau gitu. Asal kita tuan rumahnya kita menang gitu. Satu lagi, kita harus mempersiapkan kita punya tenaga, kita punya para ahli yang mengenai Aruba ini untuk siap bisa support ke Asia Pasifik. Ya. Luar biasa, ternyata di Traveloka sudah cukup banyak ya menggunakan solusi Aruba untuk core bisnisnya ya, Pak Christian ya. Ya, betul. Hampir di semua. Kalau dari ClearPass-nya Pak Christian itu boleh di-share mungkin ke teman-teman yang ada di sini, feature apa aja Pak yang dipakai di ClearPass-nya itu? Apakah pakai yang entry license, on board, atau yang apa nih Pak di ClearPass-nya? Untuk licensing-nya jujur aja saya nggak ini nih. Kalau secara function mungkin, kalau secara function difunctionkannya itu seperti apa Pak ClearPass-nya? Oh, jadi ini semua untuk autentikasi. Tadi yang Pak Diki ya sempat singgung juga autentikasi, otorisasi, kan AAA itu ya. Yes. Accounting satu lagi. Nah, itu kita pakai semua tuh. Jadi autentikasi untuk user, employee yang masuk lewat LAN maupun baik itu dari LAN, jaringan kabel ya, atau dari wireless, itu semua diautentikasi di ClearPass. Kemudian kita juga punya ini kan, network equipment yang lain yang ada di kantor, misalnya ada switch, ada router, ada firewall. Nah, itu semua dari brand yang bermacam-macam, gitu kan, bukan Aruba kan. Nah, itu semua juga diautentikasi ke situ, ke ClearPass gitu. Dan kemudian setelah diautentikasi ya diotorisasi. Ini saya misalnya user Chris, setelah login untuk perangkat switch apa, nah saya bisa ngapain aja di situ. Nah, itu semua otorisasi oleh ClearPass. Dan terakhir ada accounting-nya, ada log-nya tadi yang saya sempat singgung di awal. Gitu. Jadi saat ini kalau dulu kita agak kelimpungan juga untuk memanage autentikasi untuk ke device-device itu, karena masing-masing device equipment itu local authentication, dan itu sangat-sangat tidak scalable ya. Begitu nanti makin banyak device-nya, ya kesulitan kan kalau harus konfigurasi satu-satu untuk login-nya. Nah, dengan adanya ClearPass ini ya semua bisa centralized di situ, cukup ClearPass-nya aja yang dikonfigure, si equipment yang lain tanda kutip nembak gitu ke ClearPass, selesai gitu kan. Jadi lebih simple, lebih praktis, dan juga
lebih aman ya. Jadi lebih aman pastinya Pak. Untuk IoT sendiri Pak, Traveloka mungkin udah ada deploy coba-coba apa IoT gitu Pak mungkin di kantor? Belum sih kalau IoT. Oh belum, oke. Tapi CCTV at least ada ya Pak ya pasti? Ada CCTV, ada kayak akses kontrol ya, akses door gitu itu. Akses kontrol kayak gitu. Itu semua dikonekin juga ke network ya Pak ya berarti? Ya, semua koneksi network. Mungkin dari Bu Vivi atau Bu Dokter. Ada pertanyaan mungkin? Ya, ada pertanyaan mungkin. Ada pertanyaan ini dari Jeffrey. Saya lihat dari mahasiswa Bu Emi. Ya, dari mahasiswa Stikom ya, Cik Vivi ya itu. Apa itu pertanyaannya, Cik? Yang dari mahasiswa ya, Bu? Pak, yang dari mahasiswa tolong kalau bisa tanya di Q&A ya, jangan di chatting ya. Oh, pantas iya. Iya. Soalnya kalau yang di chatting nggak dapat hadiah nanti, hadiahnya di Q&A. Betul. Ini ada pertanyaannya, apa sih jenis-jenis acquire dari Aruba? Ya, betul. Ini pertanyaan penting ini, serius. Udah dijawab belum nih? Ada gosip katanya Pak Diki. Apa benar Spectrum 2,4 akan ditinggalkan Aruba? Waduh, itu luar biasa itu kalau ditinggalkan. Enggak sih Pak. Mau tinggal itu ya, dia? itu tinggalkan kita nggak bisa connect ke laptopnya Pak. Gosip ya, gosip. Gosip Pak, gosip. Ya. Ini dari Billy M. Iqbal Pak. Aruba Mobility Controller dan Aruba ClearPass itu keduanya saling berkaitan atau wajib ada. Misal ada fitur di ClearPass yang memang fiturnya mengharuskan ada Aruba, apakah misalkan ada fitur di ClearPass yang memang fiturnya mengharuskan ada Aruba Mobility Controller. Oke. Saya bantu jawab ya Bu Emi. Kasih dari Pak Billy pertanyaannya. Ini adalah solusi yang terpisah Pak, baik Mobility Control maupun Aruba ClearPass itu dia solusi terpisah, tidak berkaitan. Tapi memang bila kita menggabungkan antara security yang ada di mobility controller ditambah dengan Aruba ClearPass menjadi solusi yang lebih secure, jauh lebih secure dan powerful. Itu sih dalam versi singkat jawabannya. Oke. Ini dari STIE Mahardika, ini untuk Pak Christian nih. Kalau boleh tahu, HO Traveloka di Jakarta mengukur router atau layer 3 tipe apa? Kemudian routing yang digunakan untuk menghubungkan HO Jakarta ke branch menggunakan routing model OSPF atau BGP atau yang lainnya. Terima kasih. Oke. Kalau di internalnya kita itu pakai OSPF untuk ininya, routing internal office-nya ya. Nah, kemudian sebenarnya di masing-masing office pakai OSPF juga sih. Nah, kemudian untuk dari office Jakarta ke office lainnya, itu kita hubungkan pakai IPsec VPN, site-to-site VPN. Kita kan punya beberapa opsi ya untuk solusi One Wide Area Network, bisa pakai site-to-site VPN, atau kalau dulu sekarang juga masih ada, kita pakai ada MPLS gitu kan. Tapi nah itu ada kaitannya dengan produknya Aruba juga, betul Pak Robert ya. Ketika MPLS ini karena mahal, dedicated, ya betul kualitasnya bagus, kalau maksudnya mahal kan. Nah ini mulai ditinggalkan nih sebenarnya. Kedepannya setahu saya juga emang industri mulai beralih ke SD-WAN gitu. Nah itu yang menjadi value proposition juga dari produknya Aruba ya. Sekarang udah combine dengan Silverpeak Pak ya. Betul. Gitu. Itu untuk wide area network solution itu bisa menjadi salah satu pilihan sih. Kayak gitu. Jadi MPLS mahal, sekarang kita cukup hanya memanfaatkan internet gitu kan, tapi bisa dibilang dengan kualitas yang bisa menyaingi MPLS dengan harga yang jelas jauh lebih murah. Yes. Gitu. Ini yang saya sebut sebagai bagian daripada investasi. Investasi itu kita beli produk memang harus sesuai dengan harganya. Kebetulan dengan Aruba ini kita dapatkan yang murah, tetapi di pihak yang lain sebetulnya kita mendapatkan penghematan yang luar biasa. Iya. Betul. Ya, itu juga jadi salah satu ini sih, kita dari industri ya, untuk maksudnya sebagai pertimbangan ketika memilih satu solusi. Karena kadang kalau kita hanya lihat, solusi ini harganya sekian, kelihatannya mahal gitu kan. Padahal value apa sih yang bisa diberikan oleh si produk ini gitu kan. Tadi salah satu SD-WAN itu bisa menggantikan MPLS. Nah, itu penghematan yang sangat besar gitu kan. Yang kedua,
tadi yang kalau saya singgung masalah kenapa kami pilih Aruba juga masalah manajemen. Manajemen itu kenapa menjadi penting? Karena semakin kita mudah nge-manage, bisa dibilang kita akan semakin sedikit membutuhkan resource kan, jumlah orang. Betul. Untuk melakukan memanage kita semua punya network yang besar gitu kan. Nah itu sendiri udah keuntungan buat kita karena tadinya misalnya kita harus punya 10 orang misalnya, kita cukup hire 5 orang gitu. Belum itu dari sisi resource orang. Kemudian dari masalah waktu, ya kan, waktu untuk kita menemukan isu misalnya bisa jadi lebih cepat. Nah itu sendiri juga merupakan benefit dan itu cost yang kadang-kadang disebut hidden cost yang intangible gitu kan, yang tidak kelihatan secara fisik, dan itu sebenarnya juga harus diperhitungkan. Termasuk kemudahan mengelola tadi kan Pak Christian? Betul itu mungkin nggak bisa langsung diukur dengan uang gitu kan, tapi kita bisa kaitkan itu tadi dengan berapa cepat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu isu, menyelesaikan insiden. Dan yang kedua, berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk memanage network gitu kan, yang tadi yang saya bilang butuh 10, tapi dengan bantuan tools yang baik, yang mudah untuk dioperasikan, kita bisa mengurangi jumlah headcount atau resource yang dibutuhkan. Itu juga suatu value yang perlu kita pertimbangkan gitu Pak. Termasuk responsifnya tim dari Aruba kan, jadi nggak usah nunggu gitu kan Pak? Betul. Itu kan juga hemat besar itu. Pak Richard. Iya. Kadang-kadang saya heran loh. Mau beli udah jelas kita bisnis, mau beli network aja mikirnya lama banget. Padahal waktu pacaran berapapun kita beliin untuk pacar. Ayo, gimana coba psikologinya coba Pak Richard? Kalau kita mau invest sesuatu, sering sekali permasalahan di dalam SMI, juga bahkan perusahaan-perusahaan yang besar, itu adalah investasi pertama. Karena ada uang yang harus digelontorin di situ. Dan uang ini kadang-kadang mereka keluar tanpa, kalau quote-unquote yang saya katakan adalah by design. Mereka tidak by design, mereka keluarnya dengan mendadak. Nah, karena mendadak, mereka tuh tidak bisa mendapatkan atau memikirkan apa yang bisa saya dapatkan benefit-benefit sesudah itu. Nah, dengan kelihatan apa yang dikatakan oleh Pak Christian tadi, banyak sekali yang kita bisa secara clear kita planning, kita rencanakan, dan kita tahu benefit apa yang kita akan dapatkan, penghematan apa yang kita akan dapatkan, maka akan kelihatan bahwa kita akan mendapatkan efektivitas, efisiensi, dan sustainability. Itu yang akan didapat oleh kita di dalam hal ini. Jadi kalau nggak dikeluarin malah aneh karena udah direncanain kan. Nah itu. Kalau nggak dikeluarin kelewatan, apalagi ya pacar minta nggak dibeliin ya kelewatan. Iya, jangan salahin dia pindah ke lain hati. Mudah-mudahan bukan istri ya. Ini ada 2 pertanyaan lagi tuh, Pak Yunawan Kristiono, Bu Vivi. Dengan Pak Khairul Mukmin tuh, Bu Vivi. Saya baca ya Pak Khairul ya. Ya, silakan Bu Evi. Pak Khairul Mukmin dari Universitas Bina Dharma Kota Palembang. TI perlu memastikan bahwa pengguna dan perangkat dapat terhubung dengan aman ke internet dari manapun mereka terhubung tanpa kerumitan yang terkait dengan pendekatan lama. Selain itu, TI perlu secara proaktif mengidentifikasi, memblokir, dan mengurangi ancaman yang ditargetkan seperti malware, ransomware, phishing, pemusnahan data DNS, dan serangan zero day lanjutan bagi pengguna. Sebagai contoh, terkadang malware lebih pintar dan mengaku bahwa dirinya adalah datanya aman. Belum lagi konsep malware yang membungkus dirinya dalam suatu file terpercaya. Tentu hal ini sulit untuk terdeteksi oleh sistem. Pertanyaannya, sejauh mana konsep Aruba terhadap kompleksitas dan ancaman security yang ada dalam melihat permasalahan di atas? Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Emi. Saya bantu jawab pertanyaan dari Pak Khairul Mukmin ya. Kalau kita bicara security Pak, itu pasti kompleks ya, end to end Pak. Mulai dari perimeter security, itu ada firewall,
Terus juga ada di sisi endpoint laptop, itu butuh ada endpoint protection, bisa antivirus atau mungkin next generation antivirus dan solusi lainnya lah. Kemudian juga melengkapinya adalah salah satu solusi dari kita, yaitu adalah Aruba ClearPass, itu untuk melakukan policy atau kita sebutnya dengan role based ya, authentication lah, role based profile. Nah, apa yang bisa kita lakukan Aruba khususnya dari sisi ClearPass di sini ya, kita bisa mengintegrasikan dengan contoh dengan antivirus. Dalam konsep inilah kita menjalankan namanya ada fitur namanya on guard ya. On guard itu adalah ketika ada orang luar gitu kan, dia mau pengen masuk ke jaringan, dia akan di posturing, dia akan nanti dipaksa untuk install suatu aplikasi ya, aplikasi untuk cek standarnya udah memenuhi comply dari suatu perusahaan nggak, misalkan deh. Misalkan di Traveloka, policy-nya adalah ketika ada pihak luar ingin masuk ke jaringan, dia harus punya antivirus brand A gitu. Lalu minimal at least Windows yang digunakan Windows 10 gitu. Atau misalkan dia tidak boleh punya atau jalankan aplikasi Internet Download Manager atau IDM. Ketika ada user yang masuk ke dalamnya dan dia tidak penuhi satu poin tersebut, maka akan dipaksa dia harus dipaksa untuk install antivirus, kita bisa menyelesaikan source-nya, atau misalkan dia punya ada IDM terinstall, dia harus uninstall dulu gitu. Kalau dia belum uninstall aplikasi IDM, dia tidak bisa masuk. Tapi ketika dia ada uninstall aplikasi IDM, maka nanti dia akan mendapatkan grant access untuk bisa masuk ke area jaringan. Itu adalah salah satu konsep di mana dari Aruba ClearPass kita bisa integrasi dengan produk lainnya. Contohnya kayak seperti di sisi endpoint, yaitu antivirus. Kalau terkait dengan firewall, dari sisi kita juga bisa nanti ngobrol ya, kita bisa ngirim SNMP, lognya itu ke arah si firewall, atau firewall bisa ngirim ke kita juga, nanti kita sama-sama analisa olah gitu. Karena ClearPass ini boleh dibilang dia solusi yang independen. Jadi terlepas brandnya itu apakah brand A, B, C, kita bisa integrasi. Fokusnya juga di sisi security kan, kita juga harus bisa bicara antara brand A dan brand B, dan itu dia maka saling berbicara satu sama lain. Begitu Bu Dr. Emi penjelasannya Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini ada lagi nih satu nih. Silakan. Dari Universitas Bakri, Pak Berkai Santoso. Apakah kalau kampus sudah investasi Aruba bertipe instant on yang sudah terkoneksi dengan VRRP Procure Switch plus AAA server ingin memiliki interoperability dengan tipe 315-325 dan mobility controller, apakah memungkinkan? Apa saja yang perlu dipersiapkan? Terima kasih. Nah, ini teknis sekali nih, Pak. Oke, terima kasih ya Vivi dan maupun Pak Berkah. Selamat sore Pak Berkah dari Universitas Bakri. Jadi kita punya dua, kita ada punya solusi namanya instant on, itu boleh bilang buat di sisi SMB atau retail. Lalu juga ada Aruba Enterprise, which is itu kayak menggunakan Aruba Access Point generasi tipe yang disounding sini tipe 300 maupun 500 series. Nah, perbedaannya kalau instant dia punya dashboard sendiri. Jadi dia tidak access point yang di instant on tidak bisa di-manage dari Aruba controller. Jadi harus terpisah, Pak. Gitu. Jadi ketika memang udah menggunakan instant on, ya mau gak mau harus di-manage dari instant on, tidak bisa di-manage dari Aruba mobility control atau wireless controlnya Aruba gitu, Pak. Oke. Emi, pertanyaan saya. Ini udah jam 17.30 nih. Wah, takutnya nih Pak Christian ya. Saya takut banget nih. Nggak terasa ini karena masih banyak pertanyaan ini. Iya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh chat ke saya nih. Seharusnya sih bapak-bapak di sini atau ibu-ibu di sini yang nanya-nanya harusnya semua punya nomor saya lah ya. Feel free nih buat nanya ke saya. Des, di rumah saya keren banget nih. Dari handphone saya pesan Traveloka Eats lewat access point Aruba. Sedap. Mantap. Mana Prof? Dilihatin dong, Prof. Diskonnya banyak loh. Terakhir saya pakai diskon 50% saya. 100.000 potong 50.000. Wah, udah lumayan banget itu, Prof. Saya 2 kali banget itu promonya. Iya, kalau lewat access point Aruba lebih tinggi. Oh. Kode vouchernya khusus kayaknya sih, Prof. Pak Christian Wijaya, terima kasih banyak loh, Pak. Sama-sama. Ya, terus terima kasih udah diundang. Pak Christian, mohon izin. Jadi di dalam Aruba Olympics ini, tadi jawaban dari Pak Christian itu termasuk terkait dengan Traveloka akan menjadi bagian dari bank soal, Pak Christian. Oke. Ya, iya. Jadi bank soal. Jadi dalam pertandingan nanti di tanggal 28 sampai 31 itu
bank soal diacak termasuk percakapan kita pada hari ini, Pak Christian. Biar mereka lebih mengenal kafe lokal, lebih mengenal Aruba, dan lebih mengenal bagaimana Aruba dipergunakan di industri dan memberikan nilai tambah. Begitu, Pak Christian? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kayaknya sudah di penghujung acara ini ya, Prof ya. Ya. Mungkin bisa closing dari Pak Christian untuk acara Aruba kita, Pak. Ada pembacaan itu dulu, Bu, pemenang. Oh iya. Betul. Iya. Saya punya usul. Yang menentukan pemenangnya Pak Richard. Karena Pak Richard nggak kenal sama semua itu. Nah, kalau Bu Vivi sama Bu Emi masih ada konflik of interest itu. Ayo Pak Richard, pilih yang mana Pak Richard? Cukup berat untuk saya menentukan karena kelihatannya semuanya bagus-bagus gitu loh. Ya. Silakan. Yang penting yang kemarin dapat nggak boleh lagi aja sih ya. Iya, begitu ya. Ya, yang kemarin dapat nggak boleh lagi. Silakan, saya mau memilih sebetulnya satu pertanyaan, tapi saya pikir ini belum dibacakan gitu. Boleh dong ya? Oh boleh aja, bagus. Belum dijawab nggak apa-apa. Yang penting bagus. Dia menanyakan mengenai konsep Aruba terhadap kompleksitas dan ancaman security yang ada dalam melihat permasalahan di atas. Permasalahan bagaimana TI itu bisa secara proaktif mengidentifikasi, memblokir, dan pengurangan ancaman yang ditargetkan seperti malware, ransomware, phishing, pemusnahan data DNS. Ini datang dari Chairul Mukmin Universitas Bina Dharma Kota Palembang. Selamat untuk Khairul. Tadi udah dijawab Pak Diki itu, Pak. Ya, dijawabnya besok. Dijawab besok. Oke. Khairul. Satu lagi siapa? Pak Diki pilih. Saya sebenarnya mau pilih Pak Khairul, Pak. Mungkin ada opsi lain, Pak. Siapa panas di sini, Pak? Udah Pak Robert. Pak Robert lah yang milih. Pak Robert pilih yang mana? Oke. Sebelumnya saya ngucapin banyak terima kasih untuk Pak Kris. Karena Pak Kris masih ada call lain, masih ada Zoom call lain, masih meeting. Pak Kris, thank you so much. You are welcome. Thank you, Pak Kris. Thank you, Pak Kris. Sama-sama. Thank you. Sukses. Ya. Stay safe. Pak, itu tadi yang pertanyaan yang dibacakan oleh Pak Richard, saya rasa itu bagus ya. Kayaknya kalau kita ngomong security itu perlu tambahan minimum 1 jam lagi kayaknya. Nah, nggak cukup Pak, nggak cukup. Konsep security itu besar sekali. Tapi kan kita untuk menyingkat waktu, nanti mungkin kalau mau tanya-tanya bisa, saya bisa jawab. Tapi yang related dengan saya untuk yang hadiah kedua, mungkin saya suka dengan pertanyaannya Pak Dorcas. Pak Dorcas yang tadi, Pak Dorcas Sinambela dari Politeknik Gihon. Ya, Permata. Selamat Pak Dorcas. Selamat Pak Dorcas. Selamat Pak Dorcas. Oke. Kayaknya sudah waktunya sudah lebih dari waktu yang ditentukan ya. Silakan Bu Vivi untuk closing. Baik, Bu Emi. Jadi demikian bincang kita pada 1 jam ya. 1 jam. Terima kasih banyak kepada semua peserta yang sudah hadir. Tetap semangat mengikuti Fun with Aruba. Semoga apa yang dipelajari, yang didengarkan dalam sesi ini, jawaban-jawaban untuk kuis. Begitu ya, Bu Jessica? Ya, betul. Sama jangan lupa datang buat besok nih, Bu Vivi. Ya, betul. Besok. Besok akan ada dari UKSW, itu salah satu customer Aruba, sudah menggunakan cukup lengkap ya produk Aruba dari wireless, wire, core, distribution access, sampai ClearPass, sampai Airwave, itu ada di kampusnya gitu loh. Jadi salah satu kampus yang solution Arubanya buat saya mungkin cukup lengkap. Nah, kalau misalnya buat kampus-kampus, di sini Bapak dan Ibu yang mau tanya-tanya mungkin nanti ke Pak Kris Sudiantara dari UKSW, boleh banget sih besok. Jangan lupa untuk dial in juga jam 16.30 sampai 17.30 sore.
Ya. Oh, betul. Ayo testing nih. Pura-pura pertanyaan testing. Ayo testing ya pertanyaan. Ini contoh pertanyaan. Traveloka dari berapa tempat, berapa negara? 8. Bagus. Testing yang kedua. Ayo kemarin Diamond ada di berapa provinsi? 27. 24. Besok pertanyaannya gini. Jumlah provinsi Diamond dikali dengan negara Traveloka sama dengan berapa? Nah. Aduh. Hitung dulu, Prof. 27 kan 8, Prof. Iya, yang nggak datang nggak bisa jawab. Emang paling bisa ini profesor bikin soal ya. Makanya saya waktu kuliah kayaknya susah banget lulus itu. Profesor. Terima kasih Pak Robert. Oke, terima kasih semuanya. Sampai Terima besok. kasih teman-teman se-Indonesia. Thank you. Ketemu lagi Sukses besok. semua. Ya. Thank you. Jinlil. Karena datang. Bu Emi, Bu Vivi, bagus. Terima Bu Emi, Bu Vivi, kasih. thank you. Prof, thank Bu you. Vivi, Bu Emi. Ya, Prof. Kenapa Pak Rangga nggak berani ikut 3 hari ini? Ayo. Kenapa, Prof? Takut mikrofonnya mati. Belum Wifi-nya selesai nggak kayak pakai masalahnya. Aruba, Prof. Wifi-nya nggak pakai Aruba dia, Prof. Oh iya dia. Gitu, Prof. Ada blank spot-nya, Prof. Terima kasih, sampai ketemu. Oke, thank you. Oke, terima kasih semua Pak Richard. Semua. Yang dia sudah maghrib. Pamit dulu.